Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah kriptografi. Kali ini kita akan mengulas kembali tentang landasan matematika untuk kriptografi. Ternyata ketika kita menggunakan chipper gitu ya, mungkin nanti ada juga di blok-blok chipper lainnya gitu ya. Nah, kita akan membutuhkan tentang inverse modular maksudnya inverse dari suatu bilangan dalam modulo, juga inverse dari suatu matrik dalam modulo gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang pertama. Sebentar saya fotonya dulu. Yang pertama gitu ya. Ini akan membahas inverse modular. Kemarin sudah sempat dibahas definisinya, tapi juga sempat dibahas tentang algoritma Euclid, tapi belum secara detail ya. Yang kedua tentang inverse modular matrix ya. Matriks ini akan kita bahas. Kita langsung saja. Oke. Ini sebentar, kenapa? First. Oke, kita balik ke definisi. Kalau kita punya suatu X gitu ya. Suatu X. Nah, dia misalkan dalam modulo N gitu ya. Modulo N. Nah, si X ini dikatakan punya inverse gitu ya. Jika terdapat suatu Y sehingga X-nya dia kongruen dengan satu modulo N. Nah, lebih lanjut, X inverse dia dinotasikan sebagai X inverse gitu ya. Jadi konsep utamanya adalah ketika kita ini ya X-nya satu mod, atau nanti lebih lanjutnya X inverse dia akan kongruen dengan satu modulo N. Nah, bagaimana sih gitu ya bagaimana kita mencari modulo dan mencari inverse dari suatu bilangan dalam modulo. Nah, cara pertama gitu ya, cara pertama itu adalah dengan mendata gitu ya, mendata atau enumerasi gitu ya, enumerasi seperti apa? Contohnya misalkan saya ingin mencari inverse dari 5 dalam modulo 7 gitu misalkan ya. Nah, cara pertama yaitu mendata satu-satu, yaitu kita coba 5 dikalikan dengan 1. Dia kongruen berapa dalam modulo 7? Misalkan dia berarti kan 5 modulo 7. Bukan. 5 dikalikan dengan 2. Itu kan 10. Kongruen berapa? 3 modulo 7. Ya. Terus 5 dikalikan dengan 3. 15 kongruen 1 modulo 7 ya. Karena 4 potasinya. 15 modulo 7 atau 1 modulo 7. Karena kan 14 ditambah 1 ya. Nah, 5 ini udah dapat nih, 5 dikali 4 kongruen 20 modulo 7. 5 dikali 3 20 modulo 7 berarti tadi berapa? 14 ya. 14 berarti 6. Nah, udah kan 0, 1, 5 dikali 5 dirinya sendiri 25 berarti 4 modulo 7. 5 dikali 6 30, 28, 2 modulo 7 ya. Dikali 0 nggak mungkin ya, karena dia adalah ya semuanya dikali 0. Berarti kandidat inverse-nya adalah ini ya, kita menemukan
kandidat inverse-nya adalah ini. Ini adalah inverse. Maka 5 inverse modulo 7 itu kongruen dengan 3 ya. Itu 3 modulo 7. Berarti 5 inverse adalah 3. Ini yang pertama caranya mendata enumerasi. Nah, nanti untuk N yang besar sekali kita akan sangat kerepotan untuk mendata ini ya. Misalkan untuk N-nya 100 gitu ya. Berarti kita harus mau cek semuanya sampai dari 1 sampai 99. Nah, cara yang kedua adalah dengan Euclid algoritma Euclid. Nah, kita ingat kembali ya, algoritma Euclid itu adalah kita untuk mencari FPB dari Euclid ya. Itu untuk mencari FPB atau faktor persatuan besar dari suatu bilangan. Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya ingin mencari FPB dari 7 dan berapa nih? 7 dan 120 gitu ya. Nah, caranya adalah berarti yang besar 120 dia sama dengan 7 dikali berapa nih? 7 dikali 7 berarti sisanya 3, 5, 4, 9 gitu ya. 7 kali 7. 17. Nah, 17 dikali 7 dia berapa? 17 dikali 7 betul ya, 70, 77, 49. Ya, jadi betul kan ya? 7 kali 17, ini saya masih ini. 9, 4, berarti 7 ditambah 4, 11 ya, 100. Nah, ini ditambah 1. Ini langsung, jawabannya sudah langsung 1 ya. Oke, ini contohnya nggak pas. Kita ganti contohnya, ini FPB-nya karena seperti ini, langsung dia dapatnya 1 ya. Ini FPB-nya adalah 1. Karena nanti harusnya 7, 17, sama dengan 1 gitu ya, dikali 17 ditambah. Nah, FPB itu adalah sisa di atas, yang di atas sebelum 0 ya. Jadi sisanya di sini adalah 1, maka FPB-nya adalah 1. Nah, kita cari contoh yang lain, saya salah contohnya. Misalkan FPB dari 125 gitu ya, dan 20, jangan 20, 21, 20. Oke. Ini lumayan agak 20 ya. Berarti 125 sama dengan 56 dikali 20 ditambah 5, 20. Ini sama juga sih contohnya, sama dengan berapa nih? 20 sama dengan 4 kali 5 tambah 0. Oke. Nah, berarti di sini FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang yang lebih panjang lagi. Misalkan FPB 123 dan 17. Contohnya, berarti berapa nih? 123 sama dengan 17 dikali berapa nih? 17 dikali 7 tadi 120 ya? 119 ya? Oke, 7 kali 17 ditambah 5 ya? 4, 119. Oke, berarti ini adalah 17 sama dengan 4 dikali 4.
tambah 1. Nah, ini berarti 4. 4 sama dengan 1 dikali 4. Nah, ini ya. Berarti FPB-nya adalah 1. Ini yang bilangan yang berada di atas angka 1. Angka atas angka 0 maksud saya. Ya, berarti yang ini. 1 ini, yang 4 dan ini. Ini ya. Saya. Oke, salah yang 1 ini. Ya, 1 ya. 1 yang ini 5, yang ini 1 juga. Nah, sekarang gimana caranya kita memakai algoritma Euclid ini gitu ya untuk menentukan suatu inverse. Oke, balik ke contoh yang atas coba. Ini kita contohnya tadi mana? Kita cari inverse 5 gitu ya dalam modulo 7. Oke. Berarti kita cari 5 dalam modulo 7 gitu ya. Contohnya 7 kan sama dengan 5 dikali 1 ditambah 2. Lalu selanjutnya 5 itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, berarti kalau kita pengen dapat 1, itu dia sama dengan 5 dikurangi 2 kali 2 sama dengan, betul ya, 5 dikurangi 2 dikali, ini 7. Oke, 7 min 1 kali 5 gitu ya. Sama dengan berarti 3 kali 5 kurangi 2 kali 7 ya. Betul ya. Nah, kalau kita modulkan jadi 1 modulo 7 gitu ya, sama dengan ini 3 kali 5 modulo 7. Nah, yang ada di modulo 7 ini kan dia jadi 0 ya. Berarti ini jadi 1 modulo 7 itu sama dengan 3 dikali 5 modulo 7. Kita bisa mengatakan bahwa di sini karena 3 dikali 5 dalam modulo 7 adalah 1 gitu ya, maka 3 adalah 5 inverse dalam modulo 7. Nah, oke. Ya. Jadi kita pakai algoritma Euclid ini, dan dibalik algoritma Euclid ini namanya mungkin ya algoritma itu juga ya, extended gitu ya, terlalu atas saya nulisnya. Dan gitu ya, Euclidean algorithm. Oke, kita coba yang lain. Tapi sebelum itu gitu ya, syarat ini syarat suatu bilangan Oke. Syarat suatu bilangan memiliki inverse adalah FPB dari bilangan tersebut dan ini sama dengan 1. Kalau suatu bilangan X memiliki suatu bilangan X,
memiliki inverse dalam modulo N. Modulo N. Gitu ya. Adalah FBB-nya XN sama dengan 1. Nah, sekarang kayak contoh misalkan kemarin kan 4. Kita misalkan saya ingin mencari 14 inverse dalam modulo 26. Nah, ketika saya cari berarti kan 26 sama dengan 14 kali 1 ditambah 8 ya. Enggak juga ya, tambah 12 ya. Tambah 12 berarti ini 14 sama dengan 1 kali 12 tambah 2 gitu ya. 12 sama dengan 2 kali 6 tambah 0. Nah, berarti FPB dari 14 dan 26 adalah 2. Jadi 14 tidak memiliki inverse. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita harus cek dulu apakah sesuatu itu memiliki inverse atau tidak. Nah, sekarang contohnya misalkan yang lebih besar lagi ya. Tadinya mana yang satu? Oke, contohnya saya ingin mencari inverse dari 35 inverse dalam modulo 99 gitu ya contoh. Contohnya berarti misalkan 99 itu sama dengan 35 dikali 2, 70 ditambah 29. 35 sama dengan 29 kali 1 ditambah 6 ya. 29 sama dengan 6 dikali 4 ditambah 5 ya. 6 sama dengan 5 dikali 1 tambah 1, 5 sama dengan 5 sama dengan 1 dikali 5. Sorry. 5 dikali 1 ditambah. Berarti FPB-nya FPB 35 dan 99 itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kita mencari inverse-nya? Berarti kita balik ke sini 1 sama dengan 6 dikurangi 1 kali 5 gitu ya. Berarti 6 dikurangi, nah ini 5 ambil dari atas ini nih. 5-nya kita ganti dengan 29 diganti dari 1 29 dikurangi 4 kali 6. Oke. Nah, sekarang 29-nya diganti yang 29. Yang 6 dulu. 6. Jadi 35 dikurangi, ini 35. Kurangi 29. Ini juga diganti 29 dikurangi 4. 35 dikurangi 20. Oke. Nah, sekarang yang belum berarti 29-nya kita ganti lagi. 35, 29-nya berarti 99 dikurangi 2 kali 35. Ini ya. Oke, ini dalam kurung. Dalam kurung ini. Oke, salah saya. Ya. Ini jangan lupa dalam kurung lalu dikurangi 9. Oke. 35 kurang dengan 9 ini dikurangi. Terus 9-nya diubah menjadi 99 kali 2 kali 35. Oke, atau kita ini dulu ya. Kita satukan dulu yang ada 35 dan 29 ya. Ya berarti sama dengan 35 dikurang ditambah 4 kali 35 ya, karena min di sini. Lalu 29 min 29 min 29 berapa nih?
plus min 29 plus 4 ya. Min 29 ya ini min 29 ya ini jadi min 29 kali 4 dikurang min 6 kali 29 betul nggak? 29 betul ya, ini minus positif, oke betul. Nah berarti ini jadi 5 kali 35 min 6 kali 29. Nah sekarang yang 29-nya diubah. 5 kali 35 dikurangi 6 dikali 99 dikurangi 2 kali. Oke, berarti jadi yang 35-nya jadi 7 dikali 7. 6 min 6 kali min 2 min 12 ya. 12 tambah 5 17 ya. 5 dikurangi. Oke. Nah, berarti dari sini kita tinggal modulkan semuanya. 1 modulo 90 sama dengan 17 kali 35 ya. Modulo 9 berarti 35. Cek lagi ya. Coba 35 inverse adalah 17 dalam modulo. Oke. Ini cek lagi, saya ngitungnya suka salah nih. Coba kita ulang lagi. Ulang lagi ya. Ini 6 dikurangi 1 kali 5 dari sini. Oke, lalu 1 5-nya diganti menjadi 5-nya menjadi 29 dikurangi 4 kali 6. Oke. Kalau 6-nya diganti jadi 35 dikurangi 29. 35 dikurangi 29, 35 dikurangi 29. Oke, ini minusnya pindah ke sini. Lalu 35 ini dikurangi, ini berarti jadi 535, min 29, min 29. Oke, ini jadi negatifnya 3, jadi tetap min ya. 4, berarti 6, oke. 5, 6, 9, min 35, betul ya. Oke, berarti ini adalah modulonya adalah 17. Ini silakan dicek lagi apakah benar atau tidak. Jadi, itu ya, cara cari modulonya dia adalah berapa tuh? Dia adalah 17 ya. Nah, sekarang kita next